yang paling berbahaya itu kan adalah bisikan-bisikan sebelah. Udahlah kamu cerai aja sama A, udahlah kamu apa sih dapat lebih hebat lagi, itu hilangkanlah itu. Tidak akan ada istri sempurna, begitu juga tidak akan ada suami yang sempurna. Kalau misalnya suatu saat A nanti komplain kepada saya soal istri, ya saya juga akan bilang begitu. Bahwa tidak ada istri yang sempurna, itu nggak ada. Pertahankan apa yang kamu punya, percuma kamu ganti juga nanti nggak akan, belum tentu mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dan saya akan kasih tahu kalau ada pasangan suami atau istri yang selalu membangga-banggakan pasangannya, itu ada problem. Karena orang yang tidak ada problem, dia tidak akan bercerita apa-apa. There is no perfect husband, there is no perfect wife. Gini, buat saya, dan itu kelihatan banget ya ketika ngomongnya, ketika awal-awal mau ngasih petua buat Al gitu, yang sebelum dia sampai pada nggak ada perfect husband, nggak ada perfect wife gitu. Ketika dia bilang kamu nggak akan menemukan, nanti ada orang misalnya bilang bahwa ini ada yang lebih baik segala macam gitu. Itu kan lama-lama kata Ahmad Dhani, kata-katanya kan agak patah-patah tuh dibandingin awal tek bolanya, belakangan tuh agak patah-patah. Wah, ini kayaknya bahas jelas kelihatan banget. Jadi buat saya Ahmad Dhani itu sebetulnya memberikan petua yang kalau saya bilang sederhana. Orang sekelilingnya akan nanya, lu nggak ngaca ya? Ini kalau bahasanya itu lu who's talking gitu, siapa yang ngomong woi gitu. Rilis lah, dia lebih rilis ya, karena pressure-nya nggak ada gitu kan, pressure-nya boleh dibilang hampir nggak ada gitu ya. Jadi dia berusaha untuk tampil se naturalnya dia gitu ya. Itu yang dia coba tampilkan. Kalau ada ibaratnya kan mungkin ada 2 ratu di satu kesempatan yang sama gitu ya. Jadi jadi dia memang sudah, karena tidak ada yang jadi fokusnya, karena orang kan fokusnya lebih ke Mas Dhani dan ke Mbak Maya dan Mas Al pastinya dan pasangannya gitu. Tapi karena di sini nggak ada yang jadi nggak jadi senternya lagi, maka ya dia akan tampil gitu. Itu kelihatan dari wajahnya juga terlihatnya lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman gitu. Karena prosesnya kan di momen ini kembali lagi tadi nggak ada 2 matahari yang bersinar di saat yang sama gitu ya. Jadi ketika di titik yang kemarin itu yang orang pasti akan lebih memperhatikan Mbak Maya ketimbang Mbak Mulan gitu. Hanya ketika di momen ini sekarang, karena Mbak Mayanya sudah tidak ada di titik ini, jadi kemudian ya tidak mau kan yang bisa selebrasi dengan Mas Dhani ya dengan Mbak Mulan di titik ini gitu ya. Dan itu pasti dampaknya, karena siapapun yang ada di posisi yang Mbak Mulan juga pasti kan merasakan kelegaan, kan lega karena benar-benar bisa tampil dengan siapa dianya gitu kan ya, bagaimana dia jadi pendampingnya Mas Dhani dan menjadi dalam hal ini mewakili keluarga gitu ya, jadi keluarga kira-kira seperti itu. Menyikapi komentar pedas dari netizen, Safia Ahmad menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau perdebatan, ia memilih merespons hujatan tersebut dengan cara yang bijak dan inspiratif. Melalui unggahan di Instagram Stories-nya, Safia membagikan kutipan ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengingatkan bahwa prasangka buruk adalah dosa besar dan menggunjing orang lain sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
bunyi arti dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang diunggah Safia Ahmad di Instagram Stories-nya. Ya seperti nggak perlu dibahas. Nggak ada masalah. Kan sudah kan kemarin Udah kan ya, udah lengkap. kan lagi bahagia Cukup ya. banget kemarin. waktu Udah kemarin kan Bahas waktu yang lain, ya. waktu apa akad kan udah. resepsi, ya sudah semua udah kumpul. Malah udah lebih dari cukup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.